Oke, kita langsung mulai aja ya. Di pembahasan kali ini kita akan coba jadi analis saham profesional. Jadi kita bakal ambil satu laporan keuangan beneran nih dari PT Dharma Polymetal, kodenya DRMA, dan kita akan bedah bareng-bareng. Anggap aja saya ini mentor investasi Anda yang bakal ngebimbing langkah demi langkah. Pernah nggak sih Anda buka laporan keuangan, terus langsung pusing lihat puluhan halaman isinya angka semua? Tabel, istilah aneh, rasanya kayak baca bahasa planet lain kan? Tenang, Anda nggak sendirian. Itu wajar banget. Tujuan kita hari ini tuh simpel. Bukan cuma lihat angkanya, tapi ngerti cerita di balik angka itu. Saya bakal pandu Anda pelan-pelan, biar Anda bisa lihat apa yang para profesional lihat. Yuk, kita mulai! Langkah pertama, dan ini paling penting ya sebelum kita sentuh angka-angka, kita harus kenalan dulu sama perusahaannya. Mereka ini jualan apa sih? Siapa pelanggannya? Gampangnya gini, DRMA itu bikin spare part buat mobil dan motor. Jadi, setelah kita lihat kendaraan di jalan, ada kemungkinan besar di dalamnya ada komponen buatan mereka. Mereka ini pemain penting di belakang layar industri otomotif. Nah, yang menarik, DRMA ini bukan cuma satu pabrik aja, dia itu grup. Bisa kita lihat di sini, mereka punya banyak anak perusahaan. Ada yang fokus bikin kabel, ada yang bikin komponen presisi, bahkan ada yang bikin helm. Ini nunjukin kalau bisnis mereka cukup beragam. Oke, kita udah tahu produknya apa. Tapi ada pertanyaan yang lebih penting lagi. Siapa yang paling banyak beli produk mereka? Jawaban dari pertanyaan ini bisa kasih kita petunjuk besar soal kesehatan bisnisnya. Dan ini dia jawabannya. 3,18 triliun rupiah. Coba bayangin, ini total penjualan mereka cuma ke satu pelanggan dalam setahun. Gede banget kan? Dan pelanggan terbesarnya adalah PT Astra Honda Motor. Nah, fakta kalau setengah lebih pendapatan mereka datang dari satu sumber ini ibarat pedang bermata dua. Satu sisi ini nunjukin hubungan bisnis yang kuat banget. Tapi sisi lainnya, ini resiko besar. Gimana kalau tiba-tiba pelanggan ini ngurangin pesanan? Ini poin penting yang wajib banget dicatat oleh seorang investor. Oke, kita udah paham bisnisnya. Sekarang baru kita lihat angkanya. Kita mulai dari laporan laba rugi. Saya suka bilang ini rapor perusahaan. Kita lihat selama setahun kemarin mereka ini naik kelas atau enggak. Coba lihat grafiknya. Penjualan atau revenue-nya tumbuh. Dari 5,5 triliun di 2024 naik jadi 5,93 triliun. Ini sinyal bagus pertama yang kita cari. Artinya, permintaan produk mereka lagi naik. Nah, dari penjualan segitu, laba bruto mereka atau gross profit itu sebesar 1,07 triliun. Laba bruto ini adalah keuntungan setelah dikurangi biaya bahan baku dan produksi. Angka ini nunjukin seberapa efisien mereka bikin produknya. Jadi intinya apa? Waktu kita lihat angka penjualan yang naik ini, kita nggak cuma lihat angka, kita lihat bukti kalau pasar memang butuh produk mereka. Jadi untuk rapor tahun ini, nilai mereka bagus di bagian penjualan. Kalau tadi itu rapor tahunan, sekarang kita mau lihat hasil medical check-up-nya. Kita sebut ini neraca atau balance sheet. Ini kayak foto ronsen kesehatan keuangan perusahaan di satu waktu tertentu. Konsepnya simpel banget kok. Di satu sisi ada aset. Ini semua harta yang dipunya perusahaan. Pabrik, mesin, uang kas. Di sisi lain, ada liabilitas, alias semua utangnya. Perusahaan yang sehat tentu aja asetnya harus jauh lebih besar dari utangnya. Nah ini dia angka kuncinya. Kalau semua aset dikurangi semua liabilitas, ketemulah ekuitas. Angka 2,46 triliun rupiah inilah nilai bersih perusahaan. Harta yang benar-benar jadi milik pemegang saham. Ini fondasi keuangannya DRMA. Sampai sini kelihatannya bagus-bagus aja kan? Penjualan naik, fondasinya kuat. Eits, tapi tunggu dulu. Investor yang jeli itu nggak berhenti di sini. Mereka bakal gali lebih dalam lagi ke bagian catatan-catatan kecil buat nyari risiko yang nggak kelihatan. Coba bayangin gini deh, bank itu kalau kasih pinjaman, mereka pasti kasih aturan main. Saya pinjemin uang, tapi kamu janji ya kondisi keuanganmu harus dijaga seperti ini. Nah, janji atau aturan main itulah yang namanya covenant. Dan bingo, kita nemu salah satu aturannya langsung dari laporan keuangan DRMA. Bank mereka bilang, total utang kamu nggak boleh lebih dari 2,5 kali modal kamu sendiri. Ini aturan yang sangat spesifik. Terus, kenapa kita sebagai investor harus peduli sama aturan ini? Emangnya sepenting itu ya? Oh, tentu saja. Ini bukan cuma angka teknis, ini punya dampak yang sangat nyata. Ini dia akibatnya.
Kalau sampai mereka melanggar aturan rasio 2,5 kali itu, bank bisa langsung panik dan minta semua utangnya dilunasi saat itu juga. Wah, ini bisa bikin perusahaan langsung krisis kas. Risiko-risiko tersembunyi seperti inilah yang perlu kita cari. Oke, investigasi kita hampir selesai. Kita udah lihat sisi terangnya, sisi positifnya, tapi kita juga udah nemuin potensi resiko yang perlu diwaspadai. Sekarang waktunya kita kumpulin semua info ini dan Anda yang jadi analisnya. Yuk kita rekap. Sisi positifnya? Jelas, penjualan dan laba tumbuh. Bisnisnya juga beragam. Tapi ada sisi hati-hatinya juga. Ketergantungan yang tinggi sama satu pelanggan. Dan ada aturan utang dari bank yang ketat. Peran saya di sini bukan untuk bilang saham ini bagus atau jelek ya, tapi untuk kasih Anda cara berpikirnya. Tugas Anda sekarang adalah menimbang kira-kira potensi keuntungannya sepadan nggak dengan risikonya. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda, setelah kita bedah bareng-bareng bisnisnya, rapornya, hasil medical check-up-nya, sampai risiko tersembunyinya, apakah perusahaan seperti DRMA ini layak untuk masuk ke daftar pantauan investasi Anda? Nah, jawabannya ada di tangan Anda.